Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardiansyah, NPI 142-2025. Sini saya menjelaskan tugas saya tentang teknik pengecoran squash casting. Pengertian pengecoran squash adalah peleburan logam dengan tekanan memakai tekanan yang berbentuk D and push. Dengan cara logam cair ditekan ke dalam cetakan pada saat logam mengalami pembekuan. Pengecoran ini ditemukan pertama kali oleh Chernoff pada tahun 1878 di Rusia. Pembahasan klasifikasi pengecoran, parameter proses pengecoran squash, kontur kualitas pengecoran squash. Yang pertama, klasifikasi pengecoran squash. Berdasarkan mekanisme pengisian logam cair ke dalam di pengecoran squash dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu direct squash casting and indirect squash casting. Direct squash casting merupakan istilah yang diberikan untuk proses pengecoran di mana logam cair diinginkan melalui pemberian tekanan secara langsung yang diharapkan mampu mencegah munculnya volatilitas gas dan penyusutan. Proses ini dikenal juga dengan sebutan liquid frontal forking, squash forming, ingression casting, and pressure crystallization. Ini gambar mekanisme direct squash castingnya. Contohnya, keuntungan utama proses direct squash casting adalah sebagai berikut: mampu menghasilkan produk jar tanpa porositas gas dan penyusutan, tidak memerlukan gating sistem sehingga tidak terjadi pembuangan material, tidak begitu mempertimbangkan stability karena pemberian tekanan dapat mengeliminir kebutuhan akan heat fluidity baik untuk coran secara umum maupun batuan kasar. Istilah indirect dipakai untuk menggambarkan injeksi logam ke dalam rongga cetakan dengan bantuan piston berdiameter kecil, di mana mekanisme penekanan ini dipertahankan sampai logam cair membeku. Keuntungan utama indirect squash casting adalah kemampuannya untuk menghasilkan produk jar dengan bentuk yang lebih kompleks dengan memberikan beberapa sistem pengeluaran inti. Secara khusus ada dua kelemahan ISC dibanding dengan DSC. Berikut perbandingannya. Penggunaan bahan baku tidak efisien karena adanya kebutuhan pembuatan runner dan gating system. Rock express alloy yang memiliki kekuatan yang tinggi pada dasarnya sulit dikerjakan dengan ISC. Kalaupun bisa, hasil coran tidak bebas dari cacat. Ini contoh gambar mekanisme indirect squash casting. Yang kedua adalah parameter proses pengecoran squash. Untuk memperoleh produk jar yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi suatu squash, ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Volume cairan logam. Diperlukan kontrol yang akurat ketika logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan atau di fix. Temperatur tuang. Temperatur ini tergantung pada jenis batuan dan bentuk coran komponen. Biasanya temperatur tuang diambil 6-55 derajat Celcius di atas temperatur liquid. Temperatur perkakas. Temperatur normal adalah 190-315 derajat Celcius untuk produk jar yang mempunyai penampang relatif tebal. Rentang temperatur ini dapat diturunkan. Kontur kualitas pengecoran squash. Yang dimaksud dengan kontur kualitas meliputi antisipasi terhadap kemungkinan cacat yang dapat terjadi dan pengujian produk jar squash. Kontur kualitas yang akan akurat terhadap variabel proses yang telah dijelaskan dapat mengurangi dan mencegah salah satu atau beberapa jar yang kemungkinan terjadi. Adapun jenis cacat jar yang sering terjadi adalah oxide inclusion, porosity, aggression, segregation, controlling segregation, blistering, collapse, altering, sticking, cast bending, serta extrusion rebonding. Kesimpulannya adalah salah satu perangkat lunak yang dapat dipakai untuk memerlukan keperluan tersebut adalah perangkat lunak casting Microsoft. Yang dimaksud dengan kontur kualitas meliputi antisipasi terhadap kemungkinan cacat yang dapat terjadi dan pengujian produk jar squash. Kontur kualitas yang akurat terhadap variabel proses yang telah dijelaskan dapat mengurangi atau mencegah salah satu atau beberapa cacat jar yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.